Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak, Ibu-ibu jamaah al-ghani rahimakumullah. Yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam ini, malam keberapa, Bu? 10 apa ini? 16. Saya udah baca, saya udah 16 ini misalnya. 16 ya. Pas berarti ya. Malam ke-16, alhamdulillah kita masih diberikan nikmat iman Islam, sehat walafiat, sehingga kita bisa berkumpul bersama-sama untuk menunaikan ibadah sholat isya berjamaah dan dilanjutkan dengan sholat tarawih. Dan mudah-mudahan kita tetap dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dibimbing, dituntun sampai selesai melaksanakan bulan Ramadan ini dengan baik dan benar, sehingga kita mendapatkan nilai takwa. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa terkirim kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, dan seluruh pengikutnya yang senantiasa istiqomah sampai akhir zaman. Sebenarnya pada malam hari ini saya cadangan, saya sebenarnya di malam 30. Nah, kalau puasanya 30, kalau 29 nggak kebagian sebenarnya. Tapi ini mungkin amanah yang harus kita ini. Saya terpaksa baca buku. Nah, jujur. Mudah-mudahan diikuti sama yang lain ya. Nggak usah takut, bukunya banyak di sini. Hanya saling mengingatkan saja, watawasau bil haq watawasau bis sabr. Jadi kebetulan nggak lama lagi malam 17 Ramadan, tentu kita tahu bahwasanya itu permulaan turunnya Al-Qur'an. Ya, makanya ambil tema pada malam hari ini yaitu keutamaan Al-Qur'an. Bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di surat Shad 29, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkara ulul albab. Artinya, kata Allah, ini adalah sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu yang diberkati supaya mereka memperhatikan ayat-ayatnya dan supaya mendapat pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai pikiran. Ya. Maksudnya di sini Al-Qur'an diturunkan ini supaya kita pahami isinya, bukan hanya sekedar dibaca Arabnya saja, tapi dilanjutkan dengan pemahaman isinya dan kita amalkan. Jangan sampai
seperti kebanyakan umat Islam yang lain, mudah-mudahan bukan kita di sini, Al-Quran hanya sebagai barang pajangan saja, ya. Jadi ditaruh di dalam lemari, disimpan yang rapi, jangan sampai kena debu. Nah itu yang ada. Atau dijadikan hiasan. Yang paling nanas dijadikan jimat, dilipat-lipat jadikan jimat. Atau dibaca pada ritual-ritual tertentu. Pada saat ada yang kematian baru ingat Al-Quran, dibaca Yasin berulang-ulang, ya. Atau juga mengusir jin atau setan. Dan kalau di rumahnya terasa seram, baru kita ingat Al-Quran, ya. Atau juga hanya sebatas dilomba-lombakan, hanya bacaan-bacaan saja, ya, hafalannya banyak-banyakan, bacanya juga bagus-bagusan, ya, tanpa mengerti maksud dan tujuan isi kandungan Al-Quran tersebut. Nah, jadi kita saling mengingatkan, ini di bulan Ramadan, mari kita tingkatkan pemahaman isi Al-Quran supaya kita tahu mana yang harus kita lakukan, mana yang harus kita tinggalkan. Karena Al-Quran adalah hudan linnas, ya, hudan lil muttaqin, ya. Jadi dia sebagai petunjuk. Bagaimana Allah firmankan dalam surat Al-Isra ayat 9, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Kata Allah, sesungguhnya Al-Quran ini memberi petunjuk kepada jalan yang paling lurus. Kalau Allah katakan paling lurus, berarti sedikit pun tidak bengkok, ya. Jadi atau dengan ayat yang lain di dalam surat Al-Baqarah ayat 2, Dzalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, fenomena sekarang, ya itulah kehancuran umat Islam. Yang kita pahami, ya harus kita sadari. Kadangkala kita belajar Al-Quran, belajar agama ini di nomor jauh, ya, nomor urutannya terlalu jauh, sehingga yang kita kejar hanya urusan-urusan dunia saja. Jadi urusan perut ke bawah. Inilah yang merepotkan umat Islam sendiri. Jadi sekali lagi, dengan momentum bulan Ramadan ini, marilah kita rubah pola pikir kita. Tentu hanya kita mulai dari diri kita sendiri. Diri kita sendiri, sedikit-sedikit baca ayat-ayat yang pendek dulu. Qul huwallahu ahad, katakanlah Allah itu Esa. Jadi baru kita ini, walaupun pendek, tapi kalau bisa sedikit-sedikit kita paham. Allahus Samad, Allah tempat meminta segala sesuatu. Berarti minta segala sesuatu hanya kepada Allah. Pelan-pelan kita dari sedikit-sedikit seperti itu, ya, mudah-mudahan sedikit yang penting dengan niat ikhlas, niat karena Allah, untuk mendalami agama Allah ini dengan benar. Mudah-mudahan ini menjadi betul-betul menjadi petunjuk hidup kita, ya. Sebab zaman sekarang ini luar biasa tantangan umat Islam. Sedikit-sedikit, ya, bagaimana menghancurkan komunitas Islam yang ada terutama di Indonesia ini, ya, baik kita sadar maupun tidak kita sadari. Nah, mudah-mudahan di masjid yang penuh barokah ini, yang sudah nyaman ini, yang sudah bersusah payah kita bangun, ini menjadikan tempat untuk kita sama-sama, ya, kembali ke jalan Allah. Tentu
Ya, kita hadirkan ustadz-ustadz yang berkompeten di bidangnya. Ya alhamdulillah di lingkungan kita cukup banyak. Ya kita berharap pada ustadz-ustadz yang ada ini sering-sering ya membimbing kita yang ada di sini, Pak. Kita juga nggak bisa belajar sendiri. Kita juga perlu bimbingan ustadz-ustadz yang sudah punya ya ilmunya, ya supaya kita nggak sesat juga. Pak, di dalam Al-Quran ini ada yang mudah dicerna, ada juga yang perlu ya penafsiran ya yang tentu oleh orang-orang yang memang sudah punya keahlian di bidangnya. Jadi sebenarnya banyak sekali yang dibaca di sini, tapi katanya beruntung kan, kalau beruntung kuliah 7 menit ya masa banyak-banyak ya kan? Ya harapan saya di sini banyak sekali nih Pak Hendra, Pak Luri. Saya berharap kita jangan ketakutan pada saat Ustadz lagi dipanggil di luar, karena dia juga nggak bisa menolak juga kan. Ya di luar juga butuh, bukan kita aja. Tapi yang ada di sini jangan sampai kosong, maksudnya jangan sampai kosong. Ya, kalau kita sama-sama ya saya tadi nggak usah pusing-pusing, kita baca buku. Kalau udah nggak kelihatan beri kacamata Bapak Ibu. Saya kira itu aja Ibu, Bapak. Ya nanti katanya kalau kepanjangan bosan, mendingan pendek biar nanti diminta lagi kan. Demikianlah wallahu bisawab. Semoga yang benar itu dari datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah itu itulah kekurangan diri saya. Mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.